Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kali ini kita mau bahas soal UTBK, yaitu ini masih laju reaksi nih. Oke, maksudnya topik laju reaksi, ini baru part yang pertama. Pada suhu 2 liter terdapat 0,1 mol Na2SO3. Oke, pertama reaksinya udah ada. Terus katanya setelah 10 detik tersisa 0,05. Oke, berarti yang kita pakai itu adalah bukan yang 1 molnya, tetapi yang sisanya. Oke ya. Terus untuk laju reaksi itu sendiri, rumusnya kan V sama dengan itu tergantung ya. Jika misalnya dia volume per detik, pakainya volume. Tapi kalau misalnya di satuannya dalam satuan molar, berarti molar per satuan detik. Oke? Berarti di sini harus ada molar nih. Berarti kita pertama sekali yang kita kerjakan adalah kemolaran. Molar itu kan dia mol per volume. Molnya yaitu 0,05, volumenya di sini 2 liter, yaitu berarti dapatnya apa nih? 0,025, oke? Atau ini kita dengan berpangkat 1, 2, berarti 2,5 dikali 10 pangkat min 2, oke, molar. Ini dia disebut laju pengurangan karena posisinya di sini sebagai reaktan ya. Kalau dia reaktan, kalau selama reaksi itu berlangsung, itu lama-kelamaan nanti jumlahnya bakalan berkurang. Oke, setelah itu kita masukin ke sini, berarti ini sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 2 dibagi. Di sini dia detiknya diketahui itu 10 detik. 10 detik itu 1 kali 10 pangkat 1, ya kan? 2,5 bagi 1 itu 2,5. Kalau bilangan berpangkat, kalau dia dibagi itu menjadi dikurang, ya kan? Berarti ini jadinya min 2 dikurang min nih. Jadi jadinya ya, dikali 10 pangkat ini kan min 2. Dikurang ini berarti dikurang 1. Jadinya 2,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Percobaan reaksi pelarutan kapur dalam asam. Oke, bersama reaksinya ini. Terus ini diketahui jadi pada 0, 10, sampai 20 detik. Tapi yang ditanya adalah laju pembentukan CO2 pada saat 30 detik. Oke, kita lihat dulu nih pada 10 detik berapa, 20 detik berapa, kayak gitu lajunya ya. Kalau misalnya dia sama, berarti setiap kenaikan 10 detik, berarti itu lajunya akan sama, kayak gitu. Untuk cari laju kan berarti V, kalau ini dia volume per, nih perubahan volume per perubahan waktu. Oke, berarti kita cari untuk 10 detik dulu, berarti ini ya, 20 dikurang 0 per 10 dikurang 0. Ya kan, berarti 20 dibagi 10, berarti ini 2. Terus ini untuk 10 detik ya, 10 detik pertama. Terus kita mau cari untuk jika dia 20 detik. Berarti dengan rumus yang sama, oke. Berarti dia 20, ya kan? Oh, wait. Benar dong. Ini pas waktu 20 detik, dia waktu volumenya 40 ya. Berarti ini bukan 20, 40 bagi 0, dikurang 0, ini 20 dikurang 0. Oke, ternyata ini juga 2. Nah, ini pada waktu 20 detik. Ternyata dia sama, oke? Berarti kemungkinan dia itu bakalan konstan gitu. Jadi setiap kenaikan 10 detik, lajunya itu 2. Berarti untuk 30 detik, berarti lajunya adalah 2 mili per sekon. Oke, lanjut lagi. Ketergantungan kecepatan reaksi V pada konsentrasi C. Oke, ini sudah diketahui nih persamaan lajunya ya. Nih, persamaan lajunya berarti V sama dengan K dikali C pangkat N. C di sini adalah konsentrasi yang ini ya. Sedangkan N ini adalah order reaksi. Oke, teman-teman masih ingat kan? Order reaksi itu menyatakan seberapa besar pengaruhnya terhadap konsentrasinya. Jadi yang ditanya sini adalah order reaksinya. Oke, untuk mencari ordernya, kalau misalnya dia reaktannya itu banyak, berarti kita cari yang sama pada percobaan keberapa. Tetapi ini kan dia reaktannya cuma ada satu ya, cuma C doang kayak gitu. Jadi kalau cuma ada satu, berarti kita langsung aja cari perbandingannya kayak gitu. Berarti kalau kita masukin V-nya, misalnya kita pakai yang ini ya, data 1 dan 2, berarti 0,024 per 0,006 itu sama dengan 0,418 per 0,209 pangkat N. K-nya kita coret dulu ya. Oke, ini dibagi bisa jadi 4 ya, sederhanain. Ini juga bagi 2. Nah, 2 pangkat N. Berarti N-nya berapa? N-nya ada 2. Oke, gampang kan? Next lagi ya. Diketahui reaksi. Oke, ini kayaknya saya tulis ya, typo. Ini 2 nih.
Nanti kalau udah 3 dia nggak bakalan balance lagi ya. Jadi N2 tambah 3H2 ini menjadi 2NH3. Oke, di sini katanya jika laju berarti V pada amonia itu adalah R, maka yang mana yang benar? Oke, yang A. Order reaksi total sama dengan 4. Oke, nih teman-teman perhatiin ya, untuk mencari order itu, kita nggak bisa lihat dari persamaan reaksinya. Itu salah, oke? Jadi order reaksi itu kita bisa dapat yaitu dari data hasil percobaan. Oke, jadi yang A itu jelas salah. Terus reaksi tingkat 2. Reaksi tingkat 2 ini maksudnya orde ya. Reaksi tingkat 2 terhadap NH3 salah juga karena nggak ada datanya. Oke. Laju berkurangnya gas hidrogen. Oke, berarti kita cari gas hidrogen. Hidrogen di sini kan posisinya sebagai reaktan ya. Kalau dia reaktan berarti dia semakin berkurang, ya kan? Kita mau cari berapa? Karena kita mau cari V terhadap hidrogen, berarti koefisiennya ya. Koefisiennya 3 dibandingkan dengan koefisien NH3. Kenapa? Karena dia yang diketahui mol, maksudnya V-nya, lajunya. Berarti 3/2 dikali V-nya adalah R. Berarti 32 R. Oh, berarti benar yang ini. Ya kan? Laju berkurangnya. Sedangkan kalau yang D, laju bertambahnya gas nitrogen. Di sininya aja salah. Ya kan? Karena posisi nitrogen di sini adalah sebagai reaktan. Terus jumlah NH3 yang terjadi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi H2. Ini jelas salah ya, karena kan dia bakal dipengaruhi dong, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba ada produk nggak ada reaktannya, kayak gitu. Di sini kan reaktannya adalah H2, sedangkan NH3 itu adalah produknya. Maksudnya H2 di sini itu adalah reaktan, sedangkan NH3-nya adalah produk. Tanpa kalau misalnya H2 nggak ada, dari mana datangnya ini amonianya, gitu ya. Oke, next lagi. Reaksi A tambah B menjadi C tambah D. Di sini katanya memiliki konstanta laju. Reaksi K, oke. Di sini diketahui nilai K-nya itu sama dengan mol min 1 kali liter kali detik min 1. Oke. Dari sini yang mana yang benar? Nih, teman-teman perhatiin juga ya. Kalau untuk persamaan laju, itu yang mempengaruhinya adalah cuma konsentrasi dari reaktannya. Sedangkan kalau konsentrasi dari produk itu kita nggak perhitungkan. Berarti kalau kita buat persamaan lajunya, berarti V sama dengan K, konsentrasi A dikali konsentrasi B. Oke, ini kita nggak tahu nih ordernya berapa, itu yang kita cari. Oke, kita misalkan X sama Y aja. Di sini diketahui bahwa K-nya itu nilai K-nya ya, mol min 1. Oke, ini konsentrasi ya, berarti kalau dia konsentrasi kan berarti dia molar nih. Oke, ini juga molar. Sedangkan V itu, teman-teman ingat satuan V itu adalah molar per sekon. Oke, yang ditanya adalah K. Oke, kita misalkan ini order 1 terhadap A, 1 terhadap B. Oke, kita misalkan di satu-satu dulu nih ordernya. Berarti jadi MM dong, kan? Berarti M per S sama dengan K dikali M kuadrat. Kan? M kali M. Kita mau cari nilai K-nya. Nilai K berarti ini per ini dong. Ya kan? M per S per M kuadrat. Atau ini kan sama juga nih M kuadrat 1 nih. Atau jadi gini. M per S dikali 1 per M kuadrat. Ini kuadratnya, ini bisa coret, ini 1. Ya kan? Jadi kalau misalnya jadinya ini kan 1 per M dikali S. Oke, di sini mol liter. Jadi, molar itu kan sama dengan mol per volume. Kita ganti. Berarti 1 per mol dikali liter, terus per liter. Oke, wait. Ini per liter dikali sekon. Oke, ini katanya jadinya mol min 1. Oke, kalau ini kita naikin ke atas ya. Ini kan kalau per, jadi ini yang pangkat min 1 ya. Jadi molnya min 1. Ini kan 1 per min 1. Berarti jadinya L. 1 per S jadinya sama dengan S min 1. Benar dong? Ya kan? Berarti ini benar. Berarti ini total ordernya adalah order 2 dong. Ya kan kalau misalnya kita buat yang ini juga sama nih. Kalau misalnya yang 2 ya. Berarti kan V sama dengan K
konsentrasi A-nya katanya kuadrat, sedangkan B-nya itu 0. Kalau 0 itu, kalau berapapun pangkat 0 itu kan bukan 1 ya. Nih, jadi ini kita nggak usah hitung lagi. Berarti bakalan sama dong, ya kan? Tadi ini M per S, ini K, ini adalah M kuadrat. Sama kan? Oke, ini juga benar. Kalau yang ketiga, V sama dengan ke konsentrasi A kali konsentrasi B. Sekarang A-nya yang 0, B-nya yang 2. Oke, ini 1, berarti ini M kuadrat. Ini tadi M per S. Sama kan? Oke, berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. Kalau option 1, 2, 3 itu berarti A. Oke, kalau orde 1 terhadap C dan orde 1 terhadap D, ini jelas salah. Kenapa? Karena ingat di sini C dan D posisinya sebagai produk, dan produk itu dia nggak masuk dalam perhitungan laju reaksinya. Oke, lanjut lagi. Reaksi fase gas, oke, 2NO kuadrat, ini ada persamaan reaksinya. Di sini dia T, data ini persamaan laju. Oke, kalau ditanya persamaan laju, berarti kita harus cari itunya ya, ordernya dulu ya. Oke, persamaan lajunya kita buat gini. V sama dengan K, konsentrasi NO, kita misalkan ini A, dikali konsentrasi Br2, ini kita misalkan B. Oke, sekarang kita mau cari order satu-satu dulu. Kalau kita mau cari order terhadap NO, berarti kita lihat Br yang tetap. Oke, itu pada percobaan keberapa? Nih, 1 dan 3. Oke, berarti kita bisa nih, V3 per V1 sama dengan, kayaknya kita coba langsung aja ya. Ini NO, jadi deh, NO pada percobaan 3, ini NO pada percobaan pertama. Terus, Br2 pada percobaan ketiga, Br pada percobaan pertama. Ini orde X, oke, X A ya. Ini A, ini B. V3, oke, ini kan diketahui adalah waktu. Teman-teman ingat nih, kalau ada waktu berarti V sama dengan 1 per T. Oke, berarti kalau V3-nya adalah 1, oh ya berarti tetap 1 ya. 1 per 1 gitu. Oke, terus kalau dia ini adalah 4, berarti ini per 1 per 4. Kayak gitu, ya kan, jadi 1 pernya. NO3-nya adalah 0,05, NO1-nya adalah 0,05 juga. Berarti ini A, B-nya 0,20 per 0,10 pangkat B. Ini coret, ya kan? Nih, teman-teman, nih. 1 per 1 per 1 per 4, ini kan jadi, kalau bisa dibagi jadi kali ya. Jadi 1 per 1, ini jadi ke atas. 4 per 1, jadinya ini 4, ya kan? Berarti ini 4 sama dengan, ini dibagi 2 pangkat B. Berarti B-nya sama dengan 2. Oke, sekarang ini ordernya 2 ya. Berarti kemungkinan jawabnya antara, oh udah ketemu dong langsung. Ini, ya kan? BR2 cuma ada 1 nih. Oh no, wait, bukan BR dong. I'm so sorry. This is for A. Oke, E-nya order 2. Udah ketemu nih, berarti antara ini sama yang ini. Kita cari order BR, order terhadap BR. Oke, berarti kalau kita mau cari order terhadap BR, kita harus lihat NO yang tetap pada percobaan berapa nih? 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Oke, berarti V2 per V1 sama dengan NO pada percobaan kedua, NO pada percobaan 1. Oke, ini pangkat A, terus ini BR2 per BR2. Oke, ini B. V1-nya, V2-nya 2. Berarti jadinya 1 per 2 ya. Karena kan V sama dengan 1 per T, kalau dia waktu diketahui. Tetapi kalau misalnya di sini V, nggak perlu 1 per lagi. Dibagi, ini V1-nya berapa? V1-nya 4 ya. Jadi 1 per 4. Sama dengan ini N-nya 0,1 per 0,1 pangkat A. Oke. Terus, oh, wait, ada yang salah nih. Orde NO, kita lihat BR yang sama. Ayo kan? Kita kan mau lihat orde, kita mencari ini.
Berarti lihat ini yang sama. Kan? B. Berarti ini coret. Oke. Terus untuk yang BR 2 0,05 per 0,05. Berarti ini coret habis. Ini jadinya kan gini, 1/2 per 1/4. Ini jadinya 1/2 dikali 4/1. Berarti ini 2. Oke, berarti ini ke sini 2. Ini ke sini 1. Oh, ini ke sini berarti ini dengan ini dong. Aku salah tulis. Oke, sorry. Makanya kenapa pusing gitu. Ini 0,10 ya. Berarti ini 2. Oke. Kalau ini juga kayaknya salah tulis. B ini nilai BR-nya. Ini yang B, ini yang A. Makanya ini untuk yang A. Oke. Ini berarti untuk yang, ini kan coret nih. Berarti untuk B. Berarti B-nya sama dengan order 1. Berarti jawabnya, oke, udah jelas ya. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke. Jadi kalau kita mau cari order terhadap NO, lihat temannya yang sama. Kalau untuk cari BR, berarti lihat NO yang sama pada percobaannya. Kita bandingkan untuk 2. Sedangkan untuk cari ini, kalau diketahui waktu, berarti V sama dengan 1/T. Itu ya, untuk masukin ke sini. Tapi kalau udah diketahui dia langsung dalam bentuk V-nya, berarti tinggal masukin aja langsung. Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya ini. Berdasarkan reaksi berikut, ini ada reaksinya, ditanya adalah laju pengurangan terhadap H2S persatuan waktu dibandingkan dengan laju penambahan terhadap S. Oke, perbandingannya. Kalau diketahui tanya perbandingannya, berarti kita buat dulu ya. Ini reaksi udah setara belum? 2, oh belum ya. Oke, kita setarain dulu. 2S ditambah SO2, S ditambah H2O. Oke. Di sini S-nya ada 2 di kanan. Di sini ada 1. Berarti ini kita kali 2. Ya kan? O-nya di sini, oke. O-nya dulu deh, bentar. O-nya kan 2 nih. Berarti ini kita kali 2. H-nya di sini ada 4. Berarti ini dikali 2. Udah 4. Di sini S-nya ini 2. Ini 1. Berarti 3. Ah, ini dia. 3S. Baru deh sama. Yang ditanya kan H2S sama S. Berarti perbandingannya nih 2 banding 3. Kayak gitu. Ya kan? Kenapa kita bisa jawab ini laju pengurangannya? Karena kan ini misalkan lajunya ini V. Ah, ya kan? Berarti perbandingannya antara H2S, laju pengurangan H2S dengan ini yang penambahan S itu berarti dia 2 banding 3. Jadi lihat aja perbandingan koefisiennya. Kayak gitu. Lanjut lagi. Untuk reaksi berikut, oke, ini ada persamaan reaksinya. Bila pada saat tertentu laju pembentukan SO2. Oke, kita buat dulu persamaan reaksinya. Ini SO2 ditambah H2O. Oke, cek lagi ya, reaksinya udah setara belum? Ini hanya 2, ini 2, S-nya 1, ini oke, belum ya. O-nya di sini 2, ini 1, 3. Oke. Nanti kita samain dulu nih jumlah siapa ya? Coba O-nya deh. Di sini dikali 2. Berarti ini bakalan 4, di sini 2. Nanti deh. Ini 2. Ini kita kali 2. Berarti ini kali 2. Ini sini hanya 4, ini hanya 4 udah sama. Di sini S-nya 2, sini S-nya 2 udah sama. Di sini O-nya ada 2, di sini ada 4, berarti 6, berarti di sini 3. Oke, ini persamaan reaksi Lorentz. Diketahui di sini laju pembentukan katanya pada SO2. Nih, V-nya ini itu sama dengan 6. Yang ditanya adalah keoksigenal. Oke, oksigen. Jadi yang ditanya adalah berapa laju terhadap oksigen. Oke, ingat ya, kalau untuk seperti ini, kalau diketahui salah satu lajunya, berarti kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Yaitu kita mau cari laju terhadap O2, berarti koefisiennya O2 dibandingkan dengan koefisiennya SO2 dikali dengan lajunya si SO2, 6. Berarti 2 dicoret, 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Oke, next lagi.
Pada suhu tertentu, disosiasi HBr menjadi HBr-nya dia terurai menjadi H2 ditambah Br2. Mengikuti order 1 katanya. Disosiasi dari, jadi ini, jadi N0-nya ya. N0-nya sama dengan 25 gram. Selama 2 jam, waktunya 2 jam. Jadi nih, awalnya dia 25 gram nih HBr-nya. Tetapi setelah berlangsungnya, yaitu selama 2 jam, ternyata masih ada sisa. Sisanya berarti NT ya. NT sama dengan 3,125 gram. Yang ditanya di sini, nilai T0. Teman-teman ingat T0 itu apa ya? T0 itu adalah waktu paruh. Teman-teman pasti udah belajar nih di fisika juga ya. Jadi waktu paruh itu, rumusnya ya gini. N0 per NT itu sama dengan setengah pangkat waktu paruh T setengah. Kayak gini. Dimana waktu paruh itu T setengah itu waktu paruhnya ya, wait, salah. Setengah pangkat N, kayak gitu. Waktu paruh ya, N. N itu yang sama dengan nilainya waktunya per T setengah. T setengah ini adalah waktu paruh. Kita masukin nih. N0-nya 25, NT-nya 3,125. I think sih I'm wrong. Rumusnya kebalik. Ini NT-nya yang di atas, N0-nya di bawah. Jangan kebalik lagi ya, seperti saya nih. Aduh, kayaknya kurang konsen nih. 3,125 per, jadi harus ngerjain itu harus konsen ya. Tapi bukan berarti otaknya mumet, bukan. Jadi ya, berarti ini setengah, kita buat ini pangkat N aja ya, supaya nanti kita bisa dapat N-nya, kita dapat masukin rumus ke sini. 3, ini kayaknya bisa disederhanain ya kan. Jadi kita sama-sama bagi 3,125. Dapat 8 ya, 1 per 8. 1 per 8 sama dengan setengah pangkat N. Berarti pangkat berapa dapatnya 1 per 8, yaitu N-nya sama dengan 3. Kita masuk di sini nih. N-nya nilainya 3. T-nya tadi berapa? 2. Yang ditanyakan T setengah. Berarti T setengah itu sama dengan berapa? 2 per 3. Ya kan? 2 per 3 jam. Di sini adalah wait, saya lupa nih buat ini semuanya menit ya. Jadi kalau misalnya kita jadikan ini ke menit, berarti kan kali 30 ya, kali 60. Kali 60, ini coret, ini 20, berarti dia 40 menit. Jadi jawabnya adalah yang D. Sekali lagi, kalau kerjain kimia itu harus konsen ya, jadi jangan buyar kemana-mana. Ingat rumusnya ya, untuk rumusnya yang ini. Harus minum nih. Lanjut lagi. Bila pada suhu suatu reaksi dinaikkan 10 derajat Celcius. Jadi setiap kenaikannya 10, maka lajunya menjadi 2 kali lipat. Kalau pada T0 reaksi berlangsung selama 12 menit, maka pada saat ini berapa gitu ya. Teman-teman ingat rumusnya gini. Kalau ini waktu ya. Jadi yang tanya itu adalah T2-nya. Jadi pada waktu T2 dia berapa? Jadi T2 itu sama dengan T1 dikali setengah pangkat delta T. Delta T di sini suhu ya. Per T. T di sini adalah kenaikannya berapa. Gitu. Berarti sama dengan T1-nya berapa? T1 mana T1? T1-nya itu tadi kan 12 menit ya. 12 menit dikali setengah. Ini kan berarti pada saat T2-nya dong ini. Ini T1-nya. Berarti kan nih. T2-nya berarti T ditambah 30 dikurang T, ya kan? Per, ini waktunya tadi pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Per 10.
Ini sebenarnya nih bukan 1/2, ini adalah 1 per A. Oke, A yang ini adalah kenaikannya. Oke, berarti setelah itu ini 12 dikali setengah. Ini kan T dikurang T kan sama dengan habis ya. Berarti 30 dibagi 10 berarti pangkat 3. Oke, berarti 12 dikali 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Berarti 1 per 8. Berarti sama dengan 12 per 8. 12 per 8 itu sama dengan 1,5 menit. Oke, jadi jawabnya adalah yang D. Oke, ingat rumusnya yang ini. T2 sama dengan T1 dikali, karena kan dia waktu ya. Oke, jadi T-nya ini di sini adalah waktunya, T kecil ini waktu ya. A ini itu seberapa kali kenaikan lajunya. Di sini berarti 2 kali. Delta T ini berarti perubahan suhu, sedangkan T di sini adalah setiap kenaikannya. Yang ini. Oke. Nih, sekarang kita buat jika dia bukan waktu. Ini berarti dia laju. Suatu reaksi berlangsung pada suhu 20. Oke, berarti ini adalah T1-nya. T1-nya 20. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Oke, ini berarti T0-nya 10 derajat Celcius. Kecepatan reaksinya meningkat 2 kali, berarti A-nya sama dengan 2. Maka kecepatan, oke, yang ditanya itu adalah pada saat T2-nya itu 60 berapa. Oke, kalau ini laju, berarti dia gini, V2 ya, berarti V1 dikali A pangkat delta T per T0. Bedain ya, ingat rumusnya ini. Kalau V itu berhubungan dengan waktu, berarti 1 per T. Nah, berarti V1-nya di sini nggak disebutin, berarti kita buat aja dia simbolnya X ya. Terus A-nya ada 2, delta T berarti 60 dikurang 20 ya. 60 dikurang 20 per ini kenaikannya adalah 10. Oke, berarti sama dengan X dikali 2. 60 dikurang 30 itu 40, berarti 40 per 10. Ya kan? Berarti X dikali 2, ini kan bisa bagi nih jadinya 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. Berarti sama dengan 16 kali. Gitu. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, atau misalnya nih kalau teman-teman lupa ya, caranya gimana? Ini aja, pakai logika sih sebenarnya bisa. Nih, ini kan pada 20, awalnya nih 20. Kan? Ini kita buat awal deh. Terus katanya setiap kenaikan 10, berarti 20, 30, 40, 50, 60. Yang ditanya pada saat ini, ya kan? Setiap kenaikan 10 kali, 10 dari Celsius, ternyata kenaikannya 2 kali. Berarti ini ke sini 2. Ya kan? Berarti kalau ini ke sini berapa? Jadinya 4. Ke sini jadinya berapa? Jadinya 8. Ke sini jadinya berapa? 16 kali. Sama kan? Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Pada suhu kamar, reaksi kimia yang mempunyai energi pengaktifan itu berlangsung dengan lambat. Oke, jadi gini, teman-teman ingat ya. Jadi energi pengaktifan itu disebut juga dengan energi aktivasi. Itu adalah energi yang diperlukan suatu reaksi supaya terjadinya reaksi tersebut gitu. Jadi kalau dia energinya itu tinggi, berarti akan diperlukan waktu yang lama dong. Ya kan, akan diperlukan waktu yang lama. Jadi dia reaksi itu bakalan lama terjadinya kayak gitu. Berarti yang untuk ini, yang untuk pernyataannya, berarti ini pernyataannya udah jelas berarti ini salah ya. Maksudnya benar, ya kan? Jadi dengan bertambah besarnya energi pengaktifan itu akan mengakibatkan laju reaksinya itu bakalan makin lambat. Berarti pernyataannya benar. Energi pengaktifan reaksi kimia selalu mempunyai nilai positif. Oke, ini juga benar ya. Kalau misalnya nilainya udah negatif, berarti rendah dong. Ya kan? Kalau udah rendah nilainya berarti laju reaksinya bakalan cepat. Kayak gitu. Ini pernyataan benar, alasan benar, berarti sama-sama benar, tapi ini nggak ada hubungan sama sekali ya. Karena dia nggak ada hubungan sama sekali, berarti ini jawabnya adalah yang B. Oke, nih, jadi energi aktivasi itu adalah energi potensial atau perintah atau halangannya gitu yang diperlukan ya untuk mencapai suatu terjadinya reaksi kimia, kayak gitu. Oke, lanjut lagi atau bisa nih teman-teman lupa ya, kan ada nih kalau misalnya kita buat, misalnya awalnya gini, ini kan 0 derajat Celcius, nih, oke.
Wait. Misalkan seperti ini. Kan? Ini yang disebut dengan EA. Oke. Ini adalah energi aktivasinya. Jadi misal nih 100. Nah, jadi untuk terjadinya reaksi itu diperlukan 100 kilojoule. Ini posisi sekarang reaktannya supaya dia menjadi produk gitu. Jadi supaya laju reaksinya itu cepat, energi aktivasi ini maka dikecilin, yaitu dengan menggunakan katalis. Kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau menggunakan katalis jadinya gini. Nah, ya kan? Jadi ini seperti ini nilainya. Jadi ini nilai RA aksennya. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, jika nilai RA-nya itu kecil, berarti laju reaksi itu akan cepat terjadi. Pada reaksi, oke, ini reaksinya, eksperimen menyatakan bahwa laju reaksinya nih, oke, ini sudah diketahui ya V-nya. Oke, laju reaksinya sudah diketahui, K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi NO, ordernya 2. Oke, nilai K-nya juga sudah diketahui. Yang ditanya nih, jika dalam keadaan seperti ini, laju awal reaksinya berapa? Oke, berarti kita ditanya dalam keadaan seperti ini ya. Oke, kita cari aja nilai molarnya. Karena kan ini konsentrasi ya. Berarti molnya H2 itu sama dengan, ingat, mol per volume, ya kan? Molnya 4 per ini ada 2. Nah, berarti ini sama dengan 2. Terus kalau molarnya untuk NO, berarti ini 2 mol, volumenya juga 2, berarti ini 1. Oke, V sama dengan, masukin nilai K-nya, 1 dikali 10 pangkat min 6, nilai H2-nya itu 2, ini nilainya 1 kuadrat. Berarti ini 2 ya. Berarti, oh, I'm so sorry again. Aduh, ini semuanya sama. Oke, maaf, salah tulis. Oke, berarti jawabnya ini ya. V sama dengan 2 kali 10. 2 kali 10 pangkat min 6. Ini nilai dari V-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi cari kemolarannya dulu masing-masing. Ini udah diketahui diketahui persamaan lajunya. Berarti kita tinggal masukin aja ke sini. Tapi terlebih dulu cari konsentrasinya. Oke, next again. Untuk reaksi A tambah B diperoleh data. Oke, kita cari persamaan laju. Tetapi untuk cari persamaan lajunya, berarti kita cari order masing-masing dulu ya. Tapi di sini nggak diketahui data praktikal bukan. Tetapi dalam bentuk seperti ini teorinya. Oke, kita buat dulu nih. V sama dengan K dikali konsentrasi A, konsentrasi B. Anggap ini X, ini B. Y. Nih. Ini tulisan jelek banget ya. Ini X, ini Y. Oke. Jika konsentrasi A dinaikkan, oke, ini kita misalkan awalnya semuanya 1 ya. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, oke, jadi ini A-nya kita buat 2, sedangkan B-nya kita buat 1. Oke, laju reaksinya menjadi 2 kali lebih besar. Berarti V-nya sama dengan 2 katanya. Berarti kalau seperti ini pangkat 1, ini pangkat 1 dong. Ya kan? Kalau misalnya ini pangkat 2, ini berarti 4 nggak sesuai dong. Oke, berarti ini 1, 1. Ini untuk pernyataan pertama. Untuk pernyataan yang kedua, V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, oke, laju reaksinya menjadi 8 kali lebih besar. Oke, ini kita buat A-nya 2 kali, ini juga kita buat 2 kali. Oke, katanya ini 8. Berarti yang mana yang kuadrat? Berarti kalau misalnya yang A kuadrat, berarti kalau di sini A-nya kuadrat juga berarti nggak sesuai dong, ya kan? Berarti yang kuadrat itu adalah yang B-nya. Nih, kalau misalnya ini kuadrat nih, ya kan tetap aja 2 dong. Karena kan berarti ordernya yang untuk si X itu 1, untuk si Y itu 2. Berarti A-nya 1, B-nya 2. Jawabnya adalah yang A. Oke, gitu ya. Jadi masukin ke sini aja pemisalan gitu. Jadi misalkan dia awalnya 1 semuanya. Oke, lanjut lagi. Dalam wadah tertutup penguraian sulfuryl klorida. Oke, kita buat ulang ya. Di sini reaksinya SO2 Cl2 SO2 tambah Cl2. Ini diketahui V-nya persamaan lajunya. Oke, berarti dia ordernya B1 ya.
Pernyataan yang benar yang mana? Oke, yang ditanya adalah yang benarnya ya. Laju reaksi akan semakin cepat berlangsung, laju reaksi akan semakin cepat selama reaksi berlangsung. Oke, gini. Kalau semakin lama, ya kan, semakin lama, berarti kan yang namanya jumlah produk itu dia makin reaktan. Semakin lama kan berarti jumlah reaktannya makin berkurang dong, ya kan? Jadi semakin berkurang jumlah dari reaktannya, berarti itu nanti lajunya tuh bukan semakin cepat, tetapi dia semakin lambat. Oke, ini dia bakalan semakin lambat. Berarti ini salah. Terus laju reaksi menjadi lebih cepat jika volume wadah diperbesar nih. Jadi jika volume diperbesar, maka laju reaksi semakin lambat. Oke, bukan semakin cepat. Ini seharusnya semakin lambat. Oke, karena gini, kalau dia ini kan makin besar nih. Ini volumenya, ini kecil. Berarti kalau kita letakkan di sini ada zatnya, ya kan, kemungkinan terjadi tumbukannya di sini makin lama dong. Sedangkan kalau di sini dia tumbukannya makin cepat karena jaraknya mereka sempit, kayak gitu. Oke. Terus yang C-nya, konsentrasi SO2 akan bertambah dengan laju sebesar V. Benar ya? Karena SO2 di sini kan dia produk. Jadi lama kelamaan itu reaksi terjadi, yang namanya produk dia jumlahnya makin bertambah. Oke, berarti jawabnya yang C benar. Konsentrasi SO2 akan semakin bertambah, jelas salah, karena dia posisinya sebagai reaktan, itu nanti lama-kelamaan dia bukan makin bertambah, tetapi berkurang. Oke, satuan konstanta K-nya, oke, kita cari. Kalau dia V kan satuannya kan molar per detik. Ini K, ini kan satuan konsentrasi itu kan molar. Berarti K sama dengan, berarti M per S dibagi M. Atau ini sama juga dengan M per S dikali 1 per M. Coret-coret, nah, seharusnya ini satuannya adalah S-1. Oke, ini salah. Next lagi, jika dekomposisi dari NO, oke, ini ada dekomposisinya, 2 NO2, dia menjadi NO, ditambah O2. Oke, ini belum setara ya, ini ada 2 nih. Oke, awalnya, ini dalam konsentrasi ya, mula-mula reaksi sisa. Awalnya ini 0,01. Terus laju ini. Jadi kalau pada konsentrasi segini, V-nya segini. Nah, yang ditanya, jika NO2-nya terurai 90%, berarti lajunya itu jadinya berapa? Kayak gitu. Oke. Ini alfa bisa jadi dia mol, ya kan? Jadi bisa ini kita karena di konsentrasi berarti konsentrasi yang terurai per konsentrasi mula-mula. Karena ini alfanya 90%, berarti ini 0,9 dikali M terurainya, atau kita buat X deh, supaya kita nggak lama nulis. Oke, per mula-mulanya 0,01. Berarti X-nya sama dengan 0,009. Kali silang ya. Berarti yang bereaksinya 0,009. Oke, berarti yang sisa yaitu 0,001. Jadi yang ditanya, dalam keadaan konsentrasinya ini, berapa jumlah V-nya? Oke, persamaan lajunya kan mana? Nggak ada ya. Jadi, kita buat dulu. V sama dengan, oh iya, sorry, saya lupa nih. Ini ternyata udah ada persamaan lajunya ya. Saya ketik V sama dengan K, konsentrasi NO2 dikuadratin. Oke, jadi kita masukin ke sini. V-nya pada waktu dia konsentrasi gini kan 5,4 ya. Berarti 5,4 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan K. Ini 10 berarti min 2 dikuadratin. Ya kan? Berarti K sama dengan 5,4 dikali 10 pangkat min 4. Ini menjadi 1 kali 10 pangkat min 4. Min 4-nya coret, berarti nilai K-nya sama dengan 5,4. Oke, nilai K-nya ini yang akan kita pakai nanti untuk menghitung laju terhadap nih pada saat seperti ini. Tetap dengan laju yang sama, maksudnya persamaan lajunya. Ini yang awal. Sekarang ini yang sisanya setelah terurai 90% ya. Berarti kita mau cari V-nya. K-nya yaitu 5,4
Oke, konsentrasinya ini berarti 1, 2, 3 ya. 1 kali 10 pangkat min 3 dikuadratin. Di 5,4 dikali, ini kan 1, ini kalau pangkat jadi dikali ya. 10 pangkat min 6, berarti sama dengan 5,4 dikali 10 pangkat min 6. Ada? Oke, ada. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, gitu ya. Next lagi. Penguraian hidrogen peroksida H2O2 terjadi reaksinya dari 100 ml larutan H2O2. Oke, jadi penguraiannya ya. Pada saat tertentu ternyata dia mati pembentukan gas oksigen. Oksigennya diperoleh segini ya, 4,88. Terus dalam kondisi 1 liter gas 1 mol gas nitrogennya volumenya segini. Oke, ini berarti perbandingan ada mol gas ya. Berarti ini pakai rumus yang Avogadro. Oke. Kita cari dulu nilai molnya. Oh, nggak usah. Langsung aja ya kita cari molnya si oksigen dulu. Baru nanti kita buat cari molnya H2O2 bisa. Jadi gini, 2H2O2 ini kan menjadi 2H2O ditambah O2, ya kan? Ini diketahui volumenya 4,88 dan pada saat gas nitrogennya ini diketahui dia 1 mol. Nah, dan ini volumenya 24,4 liter. Ini volumenya dari si bentar. Ini mililiter per sekon. Oh iya, berarti ini artinya 4,88 per detiknya, gitu. Jadi volumenya 4,88. Berarti kita pakai rumus Avogadro nih. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Kalau misalnya kita anggap ini punya oksigen, ini punya nitrogen. N1-nya nggak ada, itu yang kita cari, volumenya 4,88. Oh ya, ini bukan liter ya, ini mili. Sama dengan N2-nya 1. Ini kita jadikan satuannya sama ya. Ini mili, ini juga harus mili. Berarti kali 10 pangkat min 3. Ini kita kali silang, berarti nilai N-nya itu sama dengan nilai N dari oksigen ya. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 mol. Diketahui molnya oksigen yang mau kita cari kan ini ya. Berarti untuk 1 molnya, untuk 1 koefisiennya molnya segini. Berarti kalau untuk 2 dikali 2 aja ya. Berarti ini 4 dikali 10 pangkat min 4 mol. Ingat kalau dia disebut laju, laju itu berarti kan dia konsentrasi, perubahan konsentrasi per satuan waktu, ya kan? Ini baru mol. Berarti kita harus cari dulu yang konsentrasinya, ya kan? Berarti konsentrasi sama dengan mol per volume. Molnya 4 kali 10 pangkat min berapa nih? Min 4 dibagi. Ini kan katanya dari 100 mili air, ya kan? Volumenya 100 mili. Ini kita jadikan ke liter, berarti 10 pangkat min 1 ya. 1 kali 10 pangkat min 1. 4 bagi 1, 4. Kalau dia pangkat kan berarti dikurang ya. Berarti jadi gini, 10 pangkat min 4 dikurang min 1. Berarti sama dengan min 3 dong. 4 dikali 10 pangkat min 3. Ini jawabnya. Benar nggak? Nah, ternyata jawabnya adalah yang C. Lanjut lagi. Ini soal yang terakhir. Tabel berikut merupakan hasil eksperimen. Nih, ini kan diketahui adalah tekanan. Kalau sebelum-sebelumnya nih diketahuinya itu adalah waktu. Diketahuinya adalah kalau nggak waktu, konsentrasinya, atau yang diketahui itu adalah lajunya, ya kan? Tetapi ini diketahui adalah tekanannya. Yang ditanya adalah berapa nilai X-nya ini. Kita bisa cari ordernya ya. Kita pertama buat dulu nih. Jadi V itu sama dengan K kali konsentrasi. Oh, ini bukan konsentrasi lagi ya. Berarti tekanan parsial terhadap H2. Ini misalnya kita berangkat X, terus tekanan parsial terhadap C2H4. Ini kita misalkan Y. Kita sekarang mau cari order terhadap
tekanan parsial yang H2. Berarti kita lihat yang C2 H4-nya yang sama. Yang mana nih? C2 H4-nya yang sama. Ini C2 H4 ya. Oke, C2 H4-nya berarti kita lihat percobaan 1 dan 2. Wait. Kalau kita mau lihat H2, kalau kita mau cari ordernya H2 ya. Oke, berarti kita lihat yang percobaan 1 dan 2. Ini percobaan satunya, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4. Kayak gitu. Oke. Berarti kita ambil percobaan untuk H2 ya. Berarti kita lihat percobaan 1 dan 3 dong. Iya kan 1 dan 3 sama nih. Nih, 1 dan 3-nya sama. Berarti ini dengan rumus yang ini ya. V-nya berarti yang ini. Mana dia 1 dan 3? Ini ya, berarti misalnya kita buat V3 per V1, ini P. Oke, ini misalnya X. Ini misalnya Y. V3-nya berarti yang 1, 2, 3-nya yang ketiga ya. Berarti ini 100. Oh, bukan dong. V3-nya kan lajunya kan berarti ini dong. Berarti 0,5 per ini. Kayak gitu. Berarti 0,5 per 1 sama dengan yang H2-nya kan nilainya sama ya. H2-nya sama. Kita kan mau cari C2H4-nya yang sama. Berarti mana C2H4? C2H4-nya Oke, berarti ini sama dengan 50 per 100. Oke, pangkat X ini nilainya sama. Oke, jadi ini ada yang pakai ya. Ini sama yang ini. Oke, 1 dan 3. Percobaan 1 dan 3. Berarti ini berarti setengah. Ini juga setengah. X berarti X-nya sama dengan 1. Nah, kita cari sekarang order terhadap C2H4. Oke, ini kita hapus dulu nih. Karena kan kata mau lihat dulu nih yang sama yang mana supaya kita enggak itu. Kalau untuk cari ini, kita berarti lihat percobaan 1 dan 2. Berarti lihat H-nya yang sama ya. Pernyataannya ini. Oke, yang ini kita pakai 1 dan 2 yang sama. Berarti dengan rumus yang sama nih, kita masukin aja ya, V2-nya di atas, berarti 0,25 per 1 sama dengan ini yang 2-nya di atas, 25 per 100. Ya kan? Ini tadi ordernya. Oh, ini yang untuk Y. Oke, sedangkan ini nilainya 100. Pangkat X ini coret. Oke, ini 1/4, ini juga 1/4. Berarti ini sama-sama order 1. Oke, jadi X-nya 1, Y-nya juga 1. Sekarang ini kita cari X. Oke, kalau kita mau cari X, berarti kita buat percobaan ini aja. 3 dan 4 aja. Oke, berarti sekarang kita bandingin 3 dan 4. Yang ini. Berarti 50 per 25. Oke, gini deh supaya nggak paham, masukin lagi di sini aja. Ini kita buat yang 3-nya di atas ya. 3-nya di atas. Nih, di 0,5 per 0,125 sama dengan K dikali nih. Berarti tadi kita buat yang ininya di atas ya, yang 0,5-nya di atas tadi. Untuk V-nya. Nih, berarti ini per ini. 50 per 25 terus 100 per X. Oke. Berarti 0,5 per ini deh,
Kayaknya kita coret dulu ya. Ini tadi 50 bagi 25 berapa? 1. Ini pangkat 1 ya. Ini juga pangkat 1. Oke, 0,5 dengan ini sama-sama dibagi 0,5. Oh, ini dibagi, ini sama dengan 4 ya. Oke, 4. Berarti, ini kita kali silang aja nih. Berarti kan gini, 4 sama dengan 100 per X. Berarti kali silang 4X sama dengan 100. Berarti X sama dengan 100 dibagi 4. Berarti, bentar, ke 100. Oh, wait, ini kan dikali ya. Wait. Hah, ini 50 dibagi 25 kan 2 ya? I'm sorry. Ini 200. Ini 200. Ini juga 200. Berarti ini sama dengan 50. Oke, jadi nilai X-nya adalah 50. Oke, mungkin nih kita nggak terbiasa ya dengan tabel seperti ini. Biasanya kan tabelnya kan hasilnya itu kan horizontal gitu. Ini buatnya vertikal, ini buatnya horizontal, kayak gitu. Oke, jadi teman-teman fokus ya, sama aja. Ini yang diketahuinya adalah tekanan. Biasanya kan yang kita ketahui itu adalah jika dia waktu atau dia laju, kayak gitu. Oke, sebenarnya sama saja untuk cari order. Jadi kalau misalnya kita mau cari ordernya terhadap H2, berarti lihat C24-nya yang sama, kayak gitu. Oke, saya rasa demikian dulu untuk pembahasan soal yang laju reaksi. Semoga teman-teman semuanya bisa kebantu ya. Oke, dan sukses untuk ujiannya. Semoga semuanya berhasil dan lulus. Demikian dulu, klik subscribe dan share ya.